sampai selamanya kami mau cinta Engkau. Biar kasih-Mu selalu memukau hidup kami. Dan wajah kami, mata kami tidak berpaling. Terus memandang Engkau. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kami, menerima kami, mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berfirmanlah, ajari kami, tegur kami, nasihati kami, tunjukkan jalan. Dan biarlah kami memiliki hati yang lembut, hati yang rela diajar. Sehingga kami mudah berubah, mudah dibentuk oleh Tuhan. Menjadi penjunan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih. Biarlah di dalam penjunan tanah liat ini, Roh Kudus-Mu terus tinggal, terus menguasai. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin besar. Sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih, berfirmanlah. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu ajaib, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu membebaskan, firman-Mu melepaskan, firman-Mu menghidupkan, firman-Mu menyembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pelaksan doa kami. Haleluya. Mari kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom semuanya. Selamat siang. Sudah sarapan? Belum ya. Saya berharap yang ibadah kedua ini sudah sarapan semua, jadi fokusnya bisa lebih lagi. Terima kasih pemain keyboard menemani saya. Terima kasih WL. Semangat membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Singer, haleluya. Juga soundman, multimedia. Wah, ini luar biasa ya. God bless you all semuanya. Haleluya. Saya berharap kondisi kita baik-baik semua, mandiri, BNI, BCA kita penuh semua. Amin. Haleluya. Karena kalau saya tanya bagaimana kabarnya, pasti baik gitu ya. Kenapa kalau ngomong nggak baik kayaknya berdosa banget gitu ya kan. Tapi lebih baik terus terang ya. Kalau kita sama Tuhan, kita ngomong terus terang. Tuhan saya lagi BO nih, Tuhan saya lagi, aduh orderan kok lari terus sih Tuhan gitu ya. Ngomong aja terus terang, Tuhan itu suka dengan orang yang jujur, amin. Haleluya. Bagaimana doa kita? Doa-doa kita masih punya jam doa? Masih punya jam baca Alkitab? Haleluya, mantap ya, harus begitu. Yang sudah nggak pernah doa, nggak punya jam baca Alkitab, nanti daftar. Karena hari ini kayaknya ada baptisan di atas. Kita tenggelamkan. Ya, kita sebagai umat Tuhan, kita punya Roh Kudus, amin. Roh Kudus itu mengajari kita, Roh Kudus itu memimpin kita, ya. Dan bagaimana Roh Kudus terus menjadi kuat dalam hidup kita kalau kita punya disiplin kehidupan rohani, yaitu kita punya saat teduh, kita punya waktu baca firman, kita punya jam doa dalam hidup kita. Nah, menyambung dari ibadah pertama yaitu karunia-karunia Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Di ibadah yang kedua ini saya akan sampaikan tentang manfaat bahasa roh bagi gereja Tuhan. Nah, ini bangunan gereja, ya. Gereja Tuhan itu saudara dan saya. Tubuh ini adalah gereja Tuhan, ya. Nah, apa manfaat bahasa roh? Karena kita ada di gereja karismatik. Bagi gereja Pantekosta, tanda awal orang yang dipenuhi bahasa roh, tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi bagi kita orang karismatik, tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus salah satunya adalah berbahasa roh. Dan apa manfaat bahasa roh? Manfaat bahasa roh yang pertama, ya. Ini sangat penting dalam hidup kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan. Siapa di sini yang sudah berbahasa roh, angkat tangan. Ya, sudah berbahasa roh, sudah berbahasa roh. Oke, berarti yang belum berbahasa roh rindu nggak berbahasa roh? Oh enggak, ya udah. Ya, jadi rindu ya. Yang penting kita itu pengen, kita rindu, kita apa ya namanya saudara, haus. Kita ingin, sangat ingin memiliki. Nah, waktu kita rindu dipenuhi Roh Kudus, hati kita itu pengen punya kerinduan gitu. Itu salah satu syarat kita dipenuhi Roh Kudus. Itu kita rindu. Kalau kita nggak pengen, kita nggak rindu ya nggak dipenuhi. Tapi waktu kita rindu, kita pengen, nah nanti dipenuhi Roh Kudus. Kalau baptisan air, manusia yang membaptis, pendeta yang membaptis, hamba Tuhan yang membaptis. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus, siapa yang membaptis? Tuhan sendiri membaptis. Ya, setiap kita udah ada Roh Kudus. Tetapi waktu baptisan Roh Kudus itu dipenuhi, ya, dari dalam keluar. Nah, dalam kekristenan ada berapa macam baptisan? Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan Riki, baptisan api, ya, baptisan api. Baptisan api itu pemurnian, ya. Baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, baptisan Roh Kudus oleh Tuhan sendiri, tetapi baptisan api itu pemurnian. Jadi hidup orang Kristen itu semakin terus dimurnikan dan bertambah murni. Amin. Untuk memurnikan hidup kita, Roh Kudus bisa pakai pasangan kita. Bisa tuh saudara, setiap hari ribut aja kan. Suami istri, saling memurnikan. Ya. Nah, sebab itu kalau suami istri saling memurnikan, udah ujung-ujungnya saling menerima. Kemudian saling mengasihi. Hidup kita bisa dimurnikan lewat apa? Pekerjaan. Lewat pelayanan, bisa. Terus dimurnikan. Ya. Sehingga Alkitab berkata gini, Daud berkata gini, kalau aku tertekan itu baik, karena itu akan membawa manfaat bagiku. Ya, nah, apa manfaat bahasa roh? Ya, baptisan Roh Kudus, ya, kita berbahasa roh. Apa manfaatnya? Yang pertama tadi, Roh Kudus mengajar kita, ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Dan kelemahan kita yang paling sangat adalah sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita ini doa aja nggak bisa. Kita nggak ngerti bagaimana doa ya. Kita kadang kalau kita mau doa kita bingung kan. Doanya apa ya? Doanya gimana ya? Terus gimana berdoa? Tetapi ingat, waktu kita berbahasa roh, kita berkata gini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu berdoa dengan kita dengan keluhan-keluhan yang enggak terucapkan. Waktu kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah. Ya, jadi sangat penting. Dari zaman Kisah Rasul, kemudian Kisah Rasul masih ada. Itu bahasa roh sudah dihadang, dianggap sesat, ya, dianggap udah nggak ada lagi. Itu zaman gereja-gereja itu udah ada, gereja itu udah dilarang bahasa roh, saudara. Udah dikatakan nggak ada mukjizat lagi di gereja, mukjizat udah habis. Cuman rasul-rasul yang bikin mukjizat, cuman rasul-rasul yang berbahasa roh. Bapak-bapak gereja jangan, udah Roh Kudus udah nggak dicurahkan, udah. Dulu zaman Kisah Rasul ya, sekarang enggak. Oh saudara, ada ajaran seperti itu. Tetapi Roh Kudus selalu bekerja di setiap masa, di setiap zaman. Dia melawat gerejanya. Dan hari ini kalau dinamai zaman adalah zaman Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran, ya, atas gereja Tuhan. Dan banyak pribadi, semua orang akan mengalami Kristus secara otentik, secara nyata. Sebab itu, yang pertama, ayo kita rindu dipenuhi Roh Kudus.
Kita mulai jangan malu-malu berbahasa roh. Karena kita sebenarnya nggak tahu bagaimana berdoa. Ya, enci-enci ngobrol sama saya. Anaknya udah mulai gede, udah mulai pacaran. Tapi mukanya gelisah. Kenapa, Cik? Itu anakku. Kenapa? Kan dia belum gede, Pak, ya. Ya udah gede juga sih, Cik. Kenapa emang? Iya, dia itu pacaran. Ya bagus lah. Gak apa-apa udah gede pacaran. Tapi Pak, pacarnya itu orang tuanya bandar togel, Pak. Saya suruh putus. Saya gak setuju itu kan, aduh gitu kan. Saya takut sama masa depannya itu. Terus saya udah larang-larang malah ngambek anak saya. Oke. Sudah doa? Oh iya doa. Coba deh. Encik bahasa roh aja. Aduh bahasa roh lagi doa. Ini setiap kali doa aja gak mempan. Ya coba aja bahasa roh, coba aja bahasa roh. Setiap pagi coba, setiap kali ingat anaknya bahasa roh aja. Enggak lah itu enggak masuk akal bahasa roh apa manfaatnya. Tetapi waktu di rumah, dia ngelihat anaknya, iya ya. Saya udah nasehatin, enggak berubah-berubah. Kemarin ngomong sama pendeta suruh bahasa roh. Dia coba bahasa roh aja. Oh udah bahasa roh aja, udah. Oh kalau pagi ya kan anaknya udah sekolah, oh udah selesai masak, jam 10 dia mulai masuk kamar bahasa roh. Oh rala pasikir rala warala, oh rala pasikir rala warala, wah doa gitu, tahu-tahu udah sejam gitu ya. Dia lakukan gitu terus doa. Saudara tahu, suatu hari anaknya bilang gini, "Mah, aku udah putus sama dia, aku gak suka sama dia." Terus dia nelpon saya, "Jok, bener loh, saya gak ngapa-ngapain, saya bahasa roh aja, anak saya putus, puji Tuhan." Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Karena kita gak tahu sebenarnya bagaimana kita berdoa. Harus berdoa kita gak tahu, sebab itu Tuhan Yesus kasih kita penolong. Tuhan Yesus kasih kita Roh Kudus. Tuhan Yesus kasih kita bahasa yang sangat penting. Bahasa yang sangat berkuasa. Bahasa yang powerful. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata kepada Allah. Saudara, waktu seseorang mau menghancurkan sebuah bangsa, mau menghancurkan bangsa lain, yang dihancurkan apa? Komunikasinya dulu. Komunikasinya dulu. Jadi yang penting gak ada komunikasi. Ya, kalau hari ini Israel nyerang Iran, yang dihancurin yang pertama komunikasinya dulu. Setelah pemancar-pemancar telekomunikasinya dihancurkan, baru persenjataannya. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Yang iblis coba singkirkan dalam hidup kita adalah alat komunikasi kita. Yang pertama apa? Doa. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Sebab itu iblis paling gak suka kalau kita punya kehidupan doa. Gak suka. Padahal kalau kita punya kehidupan doa aja, senang doa aja, kita punya perlindungan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu kita boleh gak punya apa-apa. Kita boleh gak siap apa-apa. Tetapi kita harusnya punya waktu berdoa untuk Tuhan. Harusnya, yang wajibnya ada dalam hidup kita itu. Sebelum mulai aktivitas sehari-hari, yang pertama doa. Berikan waktu doa. Mau 30 menit boleh. Nyembah Tuhan. Doa. Dan kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara berbahasa roh. Saudara berbahasa roh. Saudara berbahasa roh. Kemarin pemurid saya, ya, saya dimuridin, ya pemurid saya, dia telepon. Hari Kamis dia bilang, berangkat ke tempat usaha, Roh Kudus gerakin bahasa roh. Dia berangkat dari rumah 9:30, dia bahasa roh akhirnya di mobil. Bahasa roh, kurang semangat. Dia buka YouTube
tentang itu orang yang berbahasa roh. Ada saudara, YouTube orang yang berbahasa roh. Jadi nemenin dia berbahasa roh. Dia cari orang yang bahasa rohnya kuat. Wah ini mantap nih. Saudara, dia nyalain di mobil, di radionya, di tape-nya ya. Itu bahasa roh, dia bahasa roh. Jadi ditemenin sama YouTube. Oh berdua tuh bahasa roh. Nggak ada habis-habisnya. Udah di kontrol tempat usaha, sudah kontrol. Dia pengen cepet-cepet. Pengen cepet-cepet selesaiin kerjaan, kenapa? Wah, tadi udah berbahasa roh 1 jam lebih. Kalau kita berbahasa roh 1 jam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita udah bahasa roh 1 jam? Lebih mendidih. Dia pengen cepet selesaikan kerjaannya untuk apa? Saya mau ke mobil lagi, saya mau bahasa roh lagi. Wah, saudara, dia selesaiin, udah selesaiin, masuk mobil lagi, nyalain, dia bahasa roh lagi. Wow, saudara. Total dia 3 jam berbahasa roh. Pulang ke rumah, handphonenya di WA, ada panggilan dari papanya. Berulang-ulang panggil. Ah ini papanya udah tua, saudara, ini kepencet nih papa. Tapi dia coba. Tapi berulang-ulang kepencet. Ya udahlah coba dihubungin. Pak ada apa? Oh, saya telepon kamu gak angkat-angkat. Mama kamu ada di rumah sakit. Wow langsung lari ke rumah sakit saudara. Udah di rumah sakit. Papanya nunggu di depan pintu IGD. Waktu dia nyampe, dia cerita. Waktu saya nyampe, mama mana? Saya juga gak ngerti mama sekarang ditaruh di mana. Nah loh saudara, orang udah tua gitu. Mamanya, istrinya bawa masuk ke dalam, dia nungguin anaknya di luar, gak ngerti istrinya dibawa kemana. Udah hilang saudara. Gak taunya istrinya sudah dicek MRI gitu ya kan. Udah ditaruh di ruangan gitu saudara. Dan waktu sudah ketemu, udah cerita, gimana mah? Gak apa-apa. Hasil MRI-nya gimana? Ada yang retak nggak? Nggak ada. Ada yang memar nggak? Nggak ada. Tapi mama tadi pingsan loh, papa bilang waktu jatuh. Iya. Tapi dokter bilang semuanya baik. Terus dokter kasih obat apa mah? Justru itu, dokter juga bingung sekarang mau ngasih obat apa. Karena nggak ada apa-apa. Kemudian rekan saya ini nanya, memang mama jatuhnya jam berapa tadi pagi? Mama tadi pagi jatuhnya ya. Kira-kira jam 10-an gitu. Wah, di situ dia tahu. Saat itu dia digerakkan untuk bahasa roh. Dan waktu dia berbahasa roh, apa yang terjadi? Perlindungan Tuhan ada atas orang tuanya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak tahu kapan berdoa. Kita nggak tahu bagaimana berdoa. Kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dengan keluhan-keluhan yang nggak terucapkan, dia berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus ini keren ya. Bagus. Ini untuk kita manfaatnya. Ini untuk kita. Ya, jadi Tuhan itu berikan sama kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan berikan karunia-karunia, satu paket dengan keselamatan, satu paket dengan kehidupan kekal, satu paket dengan mukjizat-mukjizat, satu paket dengan pengajaran-pengajaran. Terserah kita mau ambil atau enggak. Kayak ada orang tua yang pulang dari Kalimantan ke Jakarta naik kapal. Di kapal itu dia di kamar terus. Kenapa kalau keluar katanya makannya mahal. Dia selalu jam 2 keluar, saudara, beli makan, masuk ke kamar. Pagi keluar, beli makan, masuk kamar. Waktu dia sampai di Jakarta, nanya, papa gimana? Anaknya, makanannya enak pak selama di kapal? Ya papa sih beli-beli aja lah yang murah. Loh, kenapa papa beli-beli? Iya, kenapa? Itu kan harga tiketnya udah termasuk makan pak. Lah baru, lah nggak ngomong katanya. Saya pikir beli. Ya, kenapa? Papanya nggak mau ambil. Padahal itu udah include, udah termasuk harga tiket itu udah termasuk makan.
Dia nggak mau ambil, ya dia nggak bisa nikmati makanannya itu. Demikian juga dengan kita. Banyak orang yang nggak mau terima dengan karunia Roh Kudus. Padahal kalau kita ambil, itu untuk keuntungan kita. Itu untuk kemenangan kita. Itu untuk memberkati kita. Amin. Jadi bahasa roh itu penting. Ya, terus kobarkan bahasa roh. Karena bahasa roh membantu kita. Ya, dia membantu kita bagaimana berdoa. Ya, kadang kita mau ngomong sama suami udah nggak ngerti pakai bahasa roh. Udah nggak usah ribut. Setiap pagi bahasa roh aja sendiri waktu suami nggak ada. Lihatin nanti suaminya berubah. Kita mau bilangin istri kadang, aduh kalau ngomong ini malah ribut nanti. Udah bahasa roh. Saya tahu. Saya dulu banyak ngalamin itu. Kalau saya nggak tahu apa yang saya hadapi, apa yang harus saya lakukan, saya selalu berbahasa roh aja. Berbahasa roh aja. Ya, jadi bahasa roh itu yang pertama mengajar kita untuk berdoa. Ngajarin kita. Ini sangat penting. Yang kedua, kita akan belajar apa itu manfaat bahasa roh. Ya, saya suka dengan 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Yang kedua, kita baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ini hal membangun. Kalau kita bisa bernubuat, tadi dalam ibadah pertama saya sampaikan, kita harus minta sungguh-sungguh karunia bernubuat. Kenapa? Karena kalau kita punya karunia bernubuat, di tempat ini banyak orang yang punya karunia bernubuat, maka itu akan membangun jemaat. Ya, jadi nubuat itu sangat penting di dalam gereja, karunia nubuat. Ya. Tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Ia membangun dirinya sendiri. Nah, membangun, kata membangun dalam bahasa Yunaninya, jadi membangun di sini dalam bahasa Yunaninya itu oikodomio, ya, oikodomio, ya. Seorang artinya adalah seorang yang membangun rumah jasmani. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, oikodomio, dia sedang membangun tubuh ini. Jadi yang kedua itu ternyata barang siapa berbahasa roh, dia membuat tubuhnya ini jadi kuat. Ya, bukan rohaninya, bukan, tetapi tubuhmu jadi sehat. Wow. Jadi obat kanker jangan-jangan bahasa roh. Obat stres jangan-jangan bahasa roh. Kenapa banyak penyakit dalam hidup kita, jangan-jangan obatnya bahasa roh. Karena dalam bahasa aslinya adalah oikodomio. Waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun rumahnya Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Tubuh kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Ya, itu dia tuh. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, ini yang tadi saya katakan. Yuk, kita baca. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini dia nih. Tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana kita menjaga bait Allah ini supaya tetap kuat, supaya tetap sehat? Ternyata harus berbahasa roh. Ya. Jadi orang yang menjaga tubuhnya sehat, dia bisa maksimal melayani Tuhan. Orang yang bisa menjaga tubuhnya juga tanda bahwa dia itu dewasa rohani. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan merawat tubuhnya. Karena dia tahu tubuh ini bukan miliknya, tapi tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Karena tubuh ini adalah bait
bait Tuhan, sehingga perlu kita jaga. Ya, makanya kayak Bro Marco, bagaimana jaganya? Dibawa naik gunung. Saudara, biar selalu kuat. Bagaimana menjaganya? Selalu makan sehat. Bagaimana menjaganya? Jangan diforsir. Kerja harus istirahat. Ya, siapa di sini yang menjaga tubuhnya supaya selalu sehat? Atau saudara cuek aja? Ya, kita semua harus bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup, makan untuk sehat. Amin. Kalau tubuh kita kurus kering, butuh babi, makanlah babi sebanyak-banyaknya. Kalau tubuh kita sudah banyak sancam, kayaknya bahaya nih kalau makan banyak babi, stop dulu makan babi. Lebih banyak makan sayur-sayur dulu. Kenapa? Supaya tubuh kita sehat. Kenapa kita harus memperhatikan tubuh kita? Karena tubuh kita bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Barang siapa membinasakan tubuh, kita juga akan kena hukuman dari Tuhan. Karena tubuh ini bukan milik kita. Haleluya. Amin. Jadi kita tahu ini ya. Nah, saya suka dalam perjanjian lama ya, bagaimana gambaran tentang berbahasa roh, bagaimana gambaran tentang kesehatan bait Allah ya. Waktu Hizkia memerintah menjadi raja yang pertama, yang dilakukan Hizkia ini luar biasa. Kita akan belajar dari Raja Hizkia. 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Waktu Raja Hizkia menjadi raja, pertama kali yang dia lakukan ini, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Dibuka dulu. Kalau tubuh kita itu bait Allah, tubuh kita bait Allah, pintunya mana? Oke, Mazmur 141 ayat yang ketiga. Ini pintu daripada tubuh kita. Tubuh adalah bait Allah, pintunya ini. Mazmur 141 ayat 3, kita baca 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada apa? Pintu bibirku. Jadi pintu bait ini adalah bibir kita. Ya. Yang pertama membuka pintu, membuka bibir. Kenapa, Saudara? Ayat yang ke-6 dari 2 Tawarikh 29. Kita akan baca bersama-sama. 2 Tawarikh 29 ayat yang ke-6 kita baca. 1, 2, 3. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan. Dan apa? Membelakanginya. Ayat 7. Bahkan mereka menutup apa? Pintu-pintu balai rumah Tuhan. Dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan. Dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudusnya. Jadi dari ayat yang ke-7 ini kita tahu. Waktu Hizkia belum memerintah, pintu rumah Tuhan itu ditutup. Gak ada lagi pelita yang nyala. Gak ada lagi korban-korban bagi Allah, gak ada. Semuanya di stop. Dan apa yang dialami oleh orang Israel waktu itu, kita baca bersama-sama ayat 8. Ini yang terjadi dengan kehidupannya. Yuk kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi apa? Kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan. Seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Jadi waktu itu mereka menyaksikan betapa hancurnya bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka menutup pintu Tuhan, gak memberi kurban lagi di dalam rumah Tuhan. Sehingga apa? Murka Tuhan menimpa Yerusalem, ia membuat mereka menjadi apa? Ngeri, saudara. Kengerian, kedahsyatan, sasaran suitan. Sama seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Ayat 9. Karena itu, Allah nenek moyang kita
tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Ya, ini yang terjadi. Jadi waktu kita nggak ada doa, kita nggak ada korban setiap hari. Makanya tadi saya awali dengan kita punya jam doa nggak? Kalau kita nggak ada doa, ini yang terjadi. Hidup kita babak belur, saudara. Ya, kalau hidup kita babak belur, jangan gini. Kan selama ini saya ibadah di tempatnya Bu Ati. Kan saya udah ke gereja. Ya, kan saya sudah ini, saya sudah itu. Masalahnya gini, waktu kita nggak punya jam doa, nggak ada korban di hadapan Tuhan, nggak ada mesbah, pintu baitnya ditutup, maka hidup kita babak belur. Kita selalu kalah. Mengharapkan kemenangan tetapi kekalahan yang kita alami. Mengharapkan kemajuan tapi kemunduran yang kita alami. Kita banyak sekali mengalami kekecewaan. Kita banyak sekali mengalami saudara, kerugian dalam hidup kita. Kenapa? Karena nggak ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hizkia waktu dia menjadi raja adalah dia membuka pintu bait Allah. Dia mulai doa. Dia mengaktifkan doa. Dia menguduskan rumah itu, ya. 2 Tawarik 29 ayat 17. Kita lompat ke ayat 17. Ini yang dilakukan oleh Hizkia, dia menguduskan. Ya, di tengah-tengah kondisi yang mengerikan itu, dia membuka pintu bait Allah, dia menguduskan. 2 Tawarik 29 ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Pekerjaan pengudusan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-6 bulan pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menguduskan rumah itu. 6 hari dikuduskan. Waktu kita mulai membuka pintu rumah Tuhan, kita mulai berbahasa roh, kita mulai nyembah Tuhan, kita mulai nyanyi. Apa yang terjadi? Baitnya sedang dikuduskan. Saudara waktu mulai membangun mesbah untuk Tuhan berdoa, hidup saudara mau nggak mau jadi semakin kudus. Yang ngelilik-ngelilik cewek dikurangi. Ada cewek lewat langsung, dosa, sikaralabaralaba. Ya kan? Yang mau curang nggak boleh, Tuhan bilang nggak boleh curang, ya kan? Kemudian yang merencanakan jahat, nggak boleh merencanakan jahat. Apa yang terjadi? Waktu terbuka pintu bait Allah kita mulai memuji, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai berbahasa roh, maka ini yang terjadi, pengerjaan pengudusan oleh Roh Kudus itu terjadi. Kekecewaan kita diangkat. Kepahitan kita diangkat. Apalagi sakit hati kita mulai keluar, saudara. Oh, ini saya alami, saudara. Jadi waktu saya doa, saya bahasa roh, saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu ngomongnya pelan. Kalau marah aja, ojo ngono ya, gitu. Itu udah marah. Kalau orang Jakarta kan, apa lu? Mata lu di mana? Gitu. Kalau orang Jawa, jangan. Oh, kalau saudara ketemu Sultan ya kan, ya Sultan Jogja, senyum aja itu udah marah, saudara. Saudara harus lihat senyumnya model apa. Pak Soeharto itu orang Jogja. Apa? Smiling General, ya kan? Senyuman Jenderal. Pagi senyum, sore hilang, saudara. Karena senyumnya itu, awas loh gue habis loh gitu ya. Nah, saya orang Jawa, punya banyak apa? Semuanya disimpan. Mau mengutarakan itu, pantas gak ya? Malu. Akhirnya apa? Semuanya ditampung di dalam.
jadinya kepahitan. Ya, waduh, kepahitan saudara. Karena sudah kepahitan, apa yang terjadi? Jadi gampang kecewa. Disentuh kecewa, nggak disentuh kecewa. Ditawarin kecewa, nggak ditawarin kecewa. Saudara gitu nggak? Kalau saudara mudah kecewa, bukan masalahnya dengan orang itu, bukan. Ada di dalam yang belum beres. Ya, waktu di dalam ini udah diberesin, sudah dibersihin, apa yang terjadi? Saudara dimaki-maki orang pun senyum. Oh iya, memang saya salah. Saudara gampang dinasehati, kamu salah begitu, jangan lakukan begitu, kamu harusnya ini, waktu kamu lakukan itu banyak orang sakit hati. Oh begitu ya? Jadi saya selama ini menyakiti orang, iya sebab itu jangan dilakukan. Oke, stop, saya nggak mau lakukan. Kenapa? Karena kekecewaan, kepahitannya sudah diangkat. Saudara bisa bayangin, kalau gembala, kepahitan, kekecewaannya nggak diangkat. Itu semakin kepahitan sama jemaat. Apalagi pengerja. Orang gereja itu kalau diajak makan nomor 1. Ayo makan, datang tuh saudara. Ayo makan, datang. Coba, ayo doa. Nggak ada yang datang tuh. Ngeselin nggak? Kalau kepahitan. Kalau udah jemaat atau pengerja nggak ada yang datang diajak doa. Kalau di sininya masih banyak saudara. Kepahitan, kekecewaan, tersinggung. Tersinggung. Gak tahu diri itu memang. Kalau diajak makan aja mau. Doa gak ada yang datang. Ngomel-ngomel sendiri. Saudara. Jadi kesel. Akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang mundur. Saya gak mau pelayanan lah. Kenapa? Paling berat melayani orang Kristen. Ditegur salah. Gak ditegur juga gak bertobat. Saudara pernah kesel gak sama orang? Ini orang, aduh, gitu ya, bikin gondok gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa begitu? Karena gak pernah bahasa roh. Coba bahasa roh. Membangun mesbah doa, bahasa roh. Saya kan bahasa roh. Kalau Bapak Ibu Saudara belum dipenuhi Roh Kudus gak bisa bahasa roh apa? Nyanyi aja pakai lagu Paniko. Nyembah aja, ya kan? Nyembah, bangun mesbah, baca firman, doa. Kalau belum gimana? Itu yang dilakukan, pakai kata-kata biasa, nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat bahasanya, Tuhan lihat hati kita. Amin. Tetapi kalau kita udah dibaptis Roh Kudus, kita udah bahasa roh, ini dia. Pakai itu, bahasa roh. Wah saudara, waktu saya bahasa roh sendiri, namanya kepahitan. Keluar loh saudara. Sakit hati. Hati saya yang dulunya pendendam. Itu keluar loh saudara. Roh Kudus itu udah bisa kasih tahu gini, ini pendendam nih, pendendam ya, pendendam. Saya ngomong, pendendam, akar pendendam keluar. Pelepasan sendiri di kamar. Roh Kudus memimpin kita berdoa. Membersihkan bait Allahnya. Amin. Dibersihkan, dikuduskan, selama 6 hari dikuduskan. Ya. Kalau kita susah hidup kudus, ada yang aneh dengan hidup kita. Karena kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, orang Kristen bisa hidup kudus. Itu pilihan. Mau kudus atau mau nggak kudus, itu pilihan kita. Jadi jangan ada pertanyaan lagi, Pak, mana bisa Pak, selama kita di dunia Pak, selama kita hidup mana bisa hidup kudus? Bisa. Agama lain nggak bisa, tetapi agama Kristen bisa. Kenapa? Karena agama Kristen ada Roh Kudus yang sanggup menuntun kita dan menguduskan hidup kita. Amin. Waktu hidup kita kudus, mengandalkan Roh Kudus, selalu bahasa roh, apa yang terjadi? Kita menjadi suratan yang terbuka. Kita menjadi orang yang lain. Kita menjadi orang yang beda. Pak Yopi waktu ngelihat saya, dia ketemu gini, ini Jen tapi beda.
Kenapa? Karena yang ini suka bahasa roh. Beda saudara, beda. Kalau saudara suka bahasa roh, saudara menjadi orang yang beda. Saya punya teman, gerejanya sama saudara. Kita gerejanya suka bahasa roh, dibaptis Roh Kudus. Nomor 1 bahasa roh. Wah, hidupnya kudus. Dia ke Jakarta, lulus SMA Jakarta. Tahun 95 ke Jakarta. Tahun 95 ingat saudara? Lulus SMA kerjanya jadi apa ya? Jadi direktur? CEO? Lulus SMA jadi apa? Dia di sini di Jakarta 6 bulan gak ada kerjaan. Kerja apa aja saya kerjain, dia bilang. Apa aja. Dari dulu yang gengsi, saya mau kerja asal gak OB. Oh ya, 6 bulan nganggur langsung OB juga saya kerjain. Office pay juga saya kerjain. Gak masalah, dan saudara tahu, ini jalan Tuhan. Waktu dia ngobrol, office boy gak apa-apa, saya akan kerjain. Oke, kamu ngelamar ke kantor. Itu di sana lagi cari orang jadi office boy. Dia bawa ijazahnya, dia masuk sono. Saudara tahu, waktu dia masuk situ, ternyata perusahaan ini cleaning service ternyata. Dia itu perusahaan yang terima cleaning service. Dan waktu itu dia lagi dapat tender. Dia menang tender, dia megang WC di Bandara Soekarno-Hatta. PT-nya dia. Jadi dia bersihin WC di Bandara Soekarno-Hatta. Siapa di sini mau jadi cleaning service? Mau aja, kenapa enggak? Daripada nganggur. Tapi kan saya ini Pak, yuk enggak apa-apa. Punya ijazah nganggur buat apa? Yang penting kerja. Amin. Enggak ada kerja rendah. Enggak ada kerja apa saudara jelek. Enggak ada, namanya kerjaan ya kerjaan. Nah kadang anak muda di sini, dia pilih-pilih kerjaan sehingga sampai tua enggak punya kerjaan. Tuhan lagi mendidik kita, Tuhan lagi menunjukkan jalannya, Tuhan lagi ngajarin kita kerendahan hati, Tuhan lagi ngajarin kita bagaimana kita mendapatkan hidup ini. Ini mukjizat. Waktu dia ngomong, oke, saya jadi OB gak apa-apa, langsung dia masuk. Jadi cleaning service dia kerjain, bersihin. Saudara tahu, bosnya ngelihat gini, setiap ini kamar mandi yang dia pegang, ini orang ini nih bersih. WC-WC yang rusak sama dia langsung dibetulin, baut-baut yang kendor dikencengin. Sampai atasan dia itu, wow, ngelihat dia itu kayak ngelihat, ini orang beda nih, ini orang beda. Sehingga waktu perusahaan ini bertambah besar, dia diangkat jadi kepala cleaning service seluruh bandara. Jabatannya naik nggak sampai, ya sekitar 5 bulan udah naik. Jadi kepala cleaning service WC seluruh bandara itu dia. Dia kerjaannya ngontrol. Kenapa? Beda. Penuh tanggung jawab. Jujur. Rajin. Nggak suka cuti. Sungguh-sungguh dia kerja. Waktu dia lihat, dia pegang selama 3 bulan, WC seluruh bandara itu berubah. Wangi semuanya. Kalau kemarin waktu dicek itu suka ada bau gitu ya, suka mesti dinasehatin, suka kasih masukan. Ini waktu dia pegang langsung clear. Yang bagian cek kamar mandi, itu sampai terheran-heran. Gak pernah kamar mandi, toilet bandara sebersih ini. Wow. Sehingga apa? Orang ini mulai gini, udah. Kamu dinaikin lagi. Kamu sekarang jadi porter. Lebih tinggi lagi saudara. Dia jadi porter. Waktu jadi porter saudara, dia mulai ngatur bagaimana jalan barang-barang yang masuk keluar. Wah saudara. Saudara tahu, setahun dia jadi porter.
tahun depannya dia diangkat jadi kepala porter seluruh bandara. Karena bahasa roh beda. Kepahitannya keluar, kotorannya keluar. Dia jujur, dia rajin, dia berintegritas, dia baik, dia tulus. Beda. Waktu dia jadi kepala porter, semua orang melihat pergerakan barang di bandara itu rapi. Waktu rapi ada pengusaha Jepang menemui dia, "Boy, setiap bulan boy, ada barang saya sekitar 5 ton. Kamu bisa bantu nggak? Bantu ngeluarin barang saya." Siap. Ya kan? Saya siap bantu. Dibantu sama kepala porter ini, kerjaan orang Jepang ini yang biasanya sampai seminggu, sekarang 2 hari selesai sampai gudang. Bos Jepang telepon ke bos Eropa, bos Amerika, tahu nggak di Indonesia ada kepala porter mantep, pakai dia, orangnya jujur, semangat kerja, pakai dia, barang kita jadi lebih lancar keluarnya. Semua perusahaan pakai dia. 3 tahun dia menjadi kepala porter, dia pamit, "Bos, banyak perusahaan luar yang minta saya ngurusin barangnya. Dan ini sangat mengganggu kerjaan saya di sini, jadi saya kayak nggak bertanggung jawab. Jadi saya minta mundur ya jadi kepala porter. Karena saya rasa saya juga udah cukup sih dari gaji perusahaan-perusahaan yang barangnya saya urusin ini." "Kamu tetap ngurusin sini?" "Iya." "Tapi kamu nggak mau full time, maksudnya gitu aja ya, jangan keluar, kamu nggak full time aja, kamu bebas aja," katanya. "Iya gitu bos, kalau boleh nggak apa-apa, tapi kalau nggak boleh saya keluar aja." Saudara, akhirnya dia freelance. Orang bandara masih minta dia tolong, tetapi dia juga menerima dari perusahaan-perusahaan. Dan saudara tahu, orang ini sekarang memiliki 70 anak buah dan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan itu rindu memberkati kita. Nggak ada firman-Nya, kita percaya Tuhan dan kita nggak diberkati, nggak ada. Tuhan Yesus memilih kita, Dia menjadikan kita showcase. Biar orang itu melihat, orang bodoh diangkat Tuhan untuk mempermalukan orang yang pandai. Orang yang lemah diangkat Tuhan untuk mempermalukan orang yang kuat. Orang yang bodoh diangkat untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Saudara nggak usah takut siapa kita. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab berkata gini, "Kamu adalah saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa yang kau lakukan akan aku buat berhasil. Apa yang kau miliki akan menjadi bertambah banyak." Kenapa? Karena Roh Kudus mengajar kita dalam kelemahan kita. Dia memberi hikmat. Hari ini apa yang kau alami? Engkau putus asa. Hidupmu ngoisi-moisi. Ngoisi-moisi tahu? Hidup segan mati tak mau. Kenapa? Karena engkau belum tahu potensi Roh Kudus yang ada dalammu. Pesan saya hari ini, sungguh-sungguhlah dengan Roh Kudus. Bahasa roh, minta dipenuhi Roh Kudus, rindu dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita rindu dipenuhi Roh Kudus, itu dengan gini, "Tuhan, aku rindu menjadi hamba-Mu, aku rindu menjadi alat-Mu, pakai aku mau menjadi saksi-Mu." Dan itu adalah doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah doa yang sangat berkenan kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita nggak mau jadi apa-apa. Kita cuma mau jadi saksinya Tuhan. Kita cuma mau jadi alat di tangan Tuhan. Jangan putus asa. Waktu kita berbahasa roh, ada peperangan rohani di sana. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka di sana. Ada hal-hal yang ajaib yang kita nggak selami. Tuhan sedang kerjakan untuk hidup kita. Sebab itu, rindu, miliki kehausan, miliki keinginan untuk hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya undang singer, saya undang worship leader, parala. Saya minta konciti, saya undang pemusik.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nanti sebentar siang di sini ada kebaktian anak muda ya. Nah, sebentar siang ada kebaktian anak muda. Itu pembicaranya Krishna, ya, Pastor Krishna. Ini dulu waktu saya dulu saya dianterin ke Yuko ke rumahnya dia. Dia masih kelas 6 SD. Krishna ini masih kelas 6 SD. Waktu kita bahasa roh, oh laba-laba, ini anak menghina. Apa itu laba-laba? Hahaha, ini apa-apaan laba-laba? Saudara tahu? Dia ngomongnya agak pelo, ngomongnya susah. Belum gede dikit SMP dia kena narkoba. Tetapi saya lihat ini anak sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dia powerful, khotbahnya bagus sekali. Kalau saudara mau bukti, nanti siang ikut aja kebaktian anak muda di sini. Ya, itu orang yang bahasa roh terus. Dari nggak bisa, sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Khotbahnya tajam, saudara. Luar biasa. Memang Tuhan itu memakai orang yang nggak diperhitungkan. Tuhan itu memakai orang yang biasa dan menjadi luar biasa waktu dia mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Ora bata kaya rala pasikira lala. Ku buka hati. Yes Lord. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara sendiri dengan keras katakan, ku buka hati. Lebih sungguh lagi katakan, dengan segenap kerinduanmu katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Bersama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk kami, buka hati kami, Roh Tuhan. Kami buka hati kami, Engkau masuk menjamah hidup kami. Engkau masuk menjamah hidup kami. Jamah. Kami yang haus, kami yang memerlukan Engkau, kami yang membutuhkan Engkau. Ku buka hati, ku buka hati. Mari buka hatimu, buka hatimu dengan segenap hatimu. Buka. Jamahlah kami,
sungguh-sungguh. Sikarapata kaya lala bara 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 lala. Lebih keras lagi kita berbahasa roh. Rapatan kaya lala bara 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 Saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berbahasa roh, tumpang tangan atas mereka. Terima, terima, terima. Gak usah malu. Terima, terima, terima. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berbahasa roh, tumpang tangan. Terima, penuh, penuh, penuh. Hora papa 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 papa. Terima, terima, terima baptis mereka ya Tuhan. Penuhi mereka Tuhan Yesus. Penuhi, 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 penuhi. Setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Terima, terima. Kami rindu, kami haus, kami rindu Roh Kudus. Roh Kudus mengalir dari dalam dirimu keluar. Roh Kudus memancar dari dalam dirimu keluar. Roh Kudus memancar dari dalam dirimu keluar. Mengalir keluar. Mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi. Sikara labara 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 labara.